buat orang terampil? Tidak. Tidak. Nah, itu kita harus tahu diri, ya, tahu diri dalam tauhid ya, bahwa kita tidak. Oh, misalkan kemarin masa pandemi, silakan siswa menggunakan apa? Nonton video saja YouTube supaya terampil. Terampil apa? Terampil nonton iya, gitu ya. Tapi kalau terampil dari substansinya tidak. Jadi sekali lagi posisi multimedia itu hanya di sini. Ya. Demonstrasi pun tidak, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi multimedia posisinya hanya pada area hearing and reading, dan observation pun hanya sebagian. Ya, ini untuk konkret to abstract continuum. Jadi kita nggak boleh sombong, gitu ya. Dengan video bisa segalanya, enggak ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa dari pendidikan dokter, gitu ya, dan keperawatan, ada yang beberapa skill yang harus menggunakan video, ya ternyata ya tidak semestinya, gitu ya. Baik. Nah, yang selalu diingat kuliah ini, saya pesan Anda diingat ini, dia kalau akan buat konten media udah menggunakan teori ini, yang mana? Anda menggunakan auditori atau menggunakan visual, dia. Kemarin saya pernah tanya siapa? Ishak Hanan. Ishak Dava. Iya, Pak. Udah ketemu orangnya jadi lupa nanyanya. Jadi saya mesti seringnya gitu sekarang. Kalau mau nanya pas nggak ketemu apa yang ditanya nggak ada. Oh ya ini ya. Sekarang Dava ya jawab ya ini ya dari sekarang kita akan menggunakan, nah ya, oke ini ya. Coba ya, perhatikan. Kalau kamu diminta untuk membuat produk multimedia untuk videotron di perempatan jalan, di pinggir jalan. Kira-kira kamu mau pakai aliran yang mana? Yang biru atau yang kuning? Atau biru kuning? Menggunakan yang biru saja, Pak. Karena biru saja. Di jalan kan ada banyak noise kendaraan. Jadi, oke, baik. Maka Anda gunakan patokan ini, dia. Di jalan itu kan nggak mungkin lah, kalau itu kan berarti harus pakai speaker besar kan ya, dan nanti orang pada ribut nanti. Nah, jadi kalau Anda membuat videotron, di videotron, membuat video pun nggak perlu ada suaranya, gitu kan ya. Jadi kalau Anda membuat papan iklan di videotron, ya aliran biru ini aja yang dipakai. Nah, tinggal player knowledge apa yang mau dipertimbangkan. Nah, ya ini untuk membuat videotron, karena malah jangan pakai suara, malah dilarang pakai suara, itu kan ya. Jadi gaduh itu nanti suasananya di jalan. Gitu. Oke. Jadi videotron itu hanya visual, ya. Oke. Baik, nah, tadi yang kaitannya dengan konkret abstrak continuum ini saya masuk ke pendidikan, bahwa watching movie, nah ini watching movie tadi, multimedia kan di sini, multimedia itu kan di sini areanya. Berarti ya tadi itu saya minta kita jangan sombong, karena orang itu pinter tadi ya, kalau masak ya kan harus doing the real thing. Nah, gitu ya. Jadi kalau terampil setelah tangan, gitu ya harus di sini. Maka multimedia, sekali lagi dalam tanda kutip kita tahu diri bahwa multimedia itu di sini. Nah, artinya kalau di dalam iklan multimedia itu ini ya 50% kan akan
of what we see and hear gitu. Nah, kemudian ini artinya ini kalau kita berbicara multimedia itu berarti untuk memengaruhi ya, bukan mempengaruhi ya, memengaruhi khalayak ya. Memengaruhi khalayak. Nah, baik itu melalui konten positif, konten negatif gitu ya. Iklan ataupun iklan layanan masyarakat seperti itu ya. Nah, sekarang ini banyak memengaruhi dengan konten-konten negatif juga luar biasa banyak sekarang. Oke, jadi sekali lagi Anda harus bisa menjawab kalau ada orang, Mas apa dengan VR tuh orang bisa terampil? Ya jawabnya tidak lah, tidak mungkin. Tetapi kalau sebelum praktik dia melihat virtual reality, nah itu bisa gitu ya, membantu dia. Jadi ini dari ini enggak sabar, ini Gartner. Jadi kalau kamu mau melihat perkembangan teknologi terkini untuk teknologi orang, lihat Gartner ya .com. Nah disitulah nampak apa yang paling populer. Tahun 2019 Autonomous of Things AR, AI Driven Development, Digital Twins. Nah ini ada immersive experience. Immersive experience ya ini. Oh ini augmented analytic mas. Ini di sini adalah AR dan VR, blockchain dan seterusnya. Nah tahun 2020 hyper automation, multi experience. Nah ini kalau sebelumnya memberi nama itu immersive experience, sekarang memberi nama multi experience. Di sinilah ada AR dan VR. Ya. Jadi ada human augmentasi manusia, ya. Kemudian transparansi dan traceability, sampai sampai AI security. Nah, jadi artinya multimedia ini masih tetap menduduki posisi yang baik ya. Nah, multi experience media gitu ya. Nah, ini gambaran saya dari multi concrete to abstract continuum gitu ya. Ini gambaran saya. Multi experience adalah menggabungkan antara multimedia dan simulasi, bermain peran di sini. Nah, artinya AR multi experience tidak pernah menyentuh ini. Ya. Jadi kalau ada atas sekali lagi ada pertanyaan, apakah benar VR AR bisa untuk keterampilan? Ya, Anda bisa menjawab dengan analogi di slide ini, gitu ya. Karena AR dan VR tidak pernah menyentuh fisik, gitu ya. Jadi lingkupnya ini, atau misalkan mau Anda gabung ya udahlah, mungkin ini semua boleh. Ya. Tapi sekarang adalah video, visual, audio, teks, dan simulasi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau dikomentari nggak? Silakan. Enggak, saya lanjutkan ya. Nah, jadi sampai tahun 2028, jadi ini adalah pengalaman pengguna. Akan mengalami perubahan signifikan dalam cara pengguna memandang dunia digital dan berinteraksi. Jadi platformnya adalah VR, AR, dan MR. Jadi progresan gabungan dalam model persepsi dan interaksi ini mengarah pada pengalaman multisensor dan multimodal di masa depan. Ya, sebentar kok hilang. Bentar ya, kok ini.
Bentar ya, saya harus ganti laptop ya. Ya Pak. Ini sama kayak tabnya Huawei itu kadang-kadang untuk apa PowerPoint dia berhenti di tengah-tengah. Bukan black campaign ya, bukan ya. Kok nggak nyaman jadinya. Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Ternyata tab Huawei tidak lebih bagus dari MacBook Pro. Ya, sekarang kayak MacBook Pro. Ini ya, bentar. Multi expert media sehingga saya nggak bisa nulis ini board saya nggak saya bawa kalau yang jadi VR, AR dan ya oke dia multi sensor dan multimodal jadi multi sensor dan multimodal. Jadi kita apa itu VR dan AR? VR, nah ini saya kuliah kan hanya mengenal ya saya. VR itu menghadirkan kita ke dalam dunia virtual, sekali lagi ya VR ya. Kita datang ke dunia virtual, tetapi AR menghadirkan dunia virtual kepada kita. Nah, perangkat tambahannya apa? Ini bisa menggunakan VR box. Nah, kalau AR bisa virtual see-through, ya, video see-through, ya, optical see-through dan tidak ada. Artinya menggunakan monitor saja, monitor HP. Nah, sensornya menggunakan SLAM. Ya. Jadi, kalau VR itu hanya satu perangkat, VR box saja. Tapi kalau AR bisa 3 perangkat untuk head-nya. Jadi, SLAM ini menggunakan EMU ya, dan GPS. Augmented reality, oh ya, kamu ada yang install apa? Install Google Translate di HP. Ada yang install? Ada nggak? Saya enggak, Pak. Oh, enggak. Oh ya udah, kalau yang ada ini disorot aja dengan Google Translate yang mode kamera, maka akan menjadi
ada augmentasi tulisan first aid menjadi pertolongan pertama. Jadi ini adalah terjemahan menggunakan augmented reality. Jadi AR untuk meningkatkan persepsi manusia tentang lingkungan ya, dengan melapisi informasi visual yang dihasilkan komputer, tambahan ke penglihatan pengguna AR ya. Nah, informasi yang dihasilkan bisa berupa gambar, video, model 3D, atau hanya teks ya, boleh, bisa suara, bisa instruksi ucapan juga suara. Nah, jadi, tiga properti utama AR ini menghadirkan objek virtual ya dan nyata bersama-sama dalam lingkungan nyata. Ini saya perkenalkan ini karena ada beberapa orang yang salah sangka ya terhadap AR dan VR. Ada yang VR disangka AR dan seperti itu kan. Maka kadang-kadang saya meluruskan. Kemudian interaksi dengan objek virtual nyata secara real time ya. Kemudian menyelaraskan objek virtual dengan objek nyata. Tadi, kalau first aid tadi, ini saya tampilkan di laptop, kemudian saya seperti ini, akhirnya kan ini menjadi pertolongan pertama. Nah, inilah yang namanya augmentasinya. Ya, ini nempel di sini, jadi ini disorot, nah di sini nempel, inilah yang namanya augmentasi. Maka Google Translate ini sudah menggunakan augmented reality untuk translate-nya. Nah, jadi 4 komponen AR, ada komputer, perangkat layar, perangkat pelacakan, dan perangkat input. Komputer untuk memodelkan augmentasi dan mengandalkan semua perangkat yang terhubung. Kemudian menyesuaikan posisi augmentasi. Jadi augmentasi perlu diposisikan di mana? Di dalam adegan nyatanya. Perangkat layar diperlukan untuk menampilkan augmentasi di atas visi nyata pengguna. Nah, pilihannya bisa menggunakan head mounted display ya, yang tembus pandang, ada head mounted display yang tidak tembus pandang, ya. Ada handheld display, ini menggunakan smartphone, ada spatial display yang datang menggunakan beberapa proyektor, tapi ini nggak saya bahas yang ini. Ya. Nah, ini saja, jadi ada head mounted display yang tembus pandang, ya tadi yang tembus pandang, tidak tembus pandang, dan handheld display. Nah, perangkat pelacaan ini bertanggung jawab untuk melacak posisi dan orientasi yang tepat dari pengguna. Kemudian mendaftarkan augmentasi dengan tepat ke posisi yang diinginkan. Oke, ini saya teruskan saja. Nah, perangkat input, nah ini contohnya ya, untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Jadi yang seperti ini berarti menggunakan apa ini? HMD yang mana? HMD yang tembus pandang atau yang tidak tembus pandang? Yang gambar barusan. Yang tembus pandang. Nih. Yang tembus pandang. Berarti ini yang tembus pandang, dia seperti ini. Tapi ini gambar-gambar ini nampak dari sisi yang memakai. Yang kita tidak memakai tidak bisa melihat itu. Ya. Contoh perangkatnya pada mikrofon, touchpad, ya, perangkat terkabel dan mouse dan perangkat haptik. Nah, kemudian tracking, registrasi, pelacakan dan registrasi merupakan tantangannya yang paling dalam aplikasi AR. Jadi hanya dengan pelacakan dan registrasi yang akurat, ya, augmentasi disesuaikan dengan benar. Ini pada posisi ya. Jadi algoritma pelacakannya bisa menggunakan berbasis marker, dalamnya QR code, atau berbasis fitur alami, atau disebut dengan markerless, atau berbasis model. Ya. Jadi berbagai ini berbasis fitur alami. Nah,
ini tracking sih ya. Tracking dan interaction device. Jadi menggunakan optical see-through head-mounted device berarti ini menggunakan tembus pandang. Dunia nyatanya itu tembus di sini, ya, di sini. Sedangkan digital world projected-nya dipantulkan di sini. Sehingga apa? Gambar ini AR-nya itu terjadi di mana? AR-nya terjadi di retina, tidak terjadi pada device. Ya, karena ini kan masih pisah. Kemudian yang video see-through, ya, ini tidak tembus pandang karena di sini udah nggak bisa menembus ini, tidak tembus pandang ini. Nah, artinya ini berarti dia menggunakan video kamera, kemudian digital world-nya. Nah, di sini sama, proses augmentasinya ada di dalam retina. Ya Pak, yang ini tidak, yang ini sudah di ya Pak, ini sudah di dalam sini terjadi. Nah kemudian video see-through, ya ini dengan device berarti terjadinya juga di sini. Pengumpulannya ada di sini. Kalau yang ini tadi enggak, ini bisa. Jadi ini hanya mengenalkan saja ya. Jadi enggak tahu perangkatnya harganya berapa, harganya masih sekitar 50 jutaan. Nah ini adalah interaction device-nya. Jadi gambarnya yang ini tadi ya. Ini adalah yang optical see-through. Kemudian ini adalah video see-through dan jadi ini ya. Ini terjadi gabungan terjadi di layar, tidak. Tapi gabungan yang ini terjadi di retina. Ya, optical see-through, gitu. Lagi ya. Nah, sekarang contoh augmented reality. Membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet. Selain kartu dan buku, perusahaan asal Bandung bernama Octagon Studio juga membuat ini. Kaos-kaos ini seperti kaos biasa kalau kita lihat dengan mata telanjang, namun jika kita lihat menggunakan iPad ini, otomatis muncul 4D, seperti ini salah satu kuda, ini juga penyu, terdengar juga audionya, suara laut, dan Spinosaurus. Dan kita coba digunakan oleh Mbak ini yang cantik, otomatis muncul jerapah dan zebra. Nah itu contoh ya, augmented reality. Jadi realitas yang tertambahkan gitu ya. Jadi ada pertanyaan itu nggak? Silakan, ada pertanyaan. Suara saya hampir habis ya. Kalau yang tadi Pak, yang di slide 10 kan ada yang multisensor sama multimoda. Kalau multimoda tuh kayak gimana ya Pak? Slide 10 yang slide nomor 10. Iya. Ini. Iya. Oke. Multisensor. Kalau multisensor kan berarti kayak lebih ke inderanya ya Pak. Kalau multimodal itu berarti multimodal ini adalah modanya ya. Jadi ini pada experience-nya, pengalamannya. Oh. Ya, kalau yang ini multisensor adalah sensor yang ini maksudnya ini tadi. Ya. Oke. Jadi ini multimodal adalah seperti angkutan ya. Angkutan multimoda. Multimoda itu apa berarti? Banyak.
Ya, ada bis, ada pesawat, gitu kan ya. Ada kereta api, itu multimoda. Jadi multimoda ini adalah pada experience-nya, pada penggunanya ya. Jadi ini sensor ini, jadi artinya gini ya, oh ya, multisensor, sensornya mau dianggap sensornya siapa? Sensornya manusia atau sensornya device? Ya, multisensor berarti kita menggunakan mata dan indera kita yang lain. Jadi multisensor dan multimoda. Jadi pengalamannya bisa berbeda, tidak hanya melihat, tapi ada sensasi yang lain. Jadi itu ya, ya. Sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Jadi multimodal ya. You are correct on that part. Ini contoh RIA ya. Membuat gambar. Kemudian contoh virtual reality. Nah, virtual reality adalah bagaimana orang hanya berayun-ayun di sini, tapi rasanya ada di sini. Gitu ya. Berarti kita hadir ke dunia virtual lagi itu. Ya. Nanti akan saya tunjukkan. Once I got in, I got strapped in, I had some nice cool air blowing my face, and then suddenly I was transported up to a nice breezy mountain and was really chilled and relaxed. Terrifying. Jadi, ini ya, orang itu kan berada di sini. Berarti, apakah mungkin orang ini tampil menggunakan paradrop? Jawabnya? Tidak mungkin. Nah, itu kan ya. Karena dia hanya begini aja. Berarti ini multimodal sensasinya. Dia bukan hanya rasa, tapi ada dimensi lain yang dia rasakan. Nah, VR parachute, ya. Nah, sekali lagi, ini tidak mungkin ya, membuat orang itu terampil menggunakan parachute. Reality. So, back there, proof, like ya seperti ini, ada angin ya, sebagai simulasi bahwa angin di outdoor gitu kan ya. In Holland, of the most dangerous, that gives a lot. Nah, dari situ dia bisa seperti ini. Ya. Artinya sangat tidak mungkin dengan VR itu orang itu akan terampil terjun payung, ya, dia sangat tidak mungkin. Jadi ini saya minta pada Anda untuk kalau ada orang mengatakan bahwa VR itu juga keterampilan, ya jawabannya tidak. Terakhir nih ya, terakhir yang VR untuk laboratorium. Kan berarti kita perintah titik tengahnya menjadi lingkaran, dari titik menjadi lingkaran. Itu apabila diklik akan muncul gerbang N. Kunci pengetahuan tentang gerbang N seperti apa, tabel kebenaran seperti apa, seperti itu. Kemudian apabila sudah selesai begini, setelah membaca materi, silakan lanjutkan ke bagian laptop untuk simulasi sederhana. Kemudian di biasa di sini ada laptop. Laptop di sini adalah simulasi dari sebelum yang saya buat. Jadi apabila laptop di akan muncul tentang gambar tentang logika, terutama ini nol. Dan ini intinya kita ubah. Yang kita arahkan pandangan ke angka nol ini jadi tadi jangan berubah 1 atau 0. Misalnya akan berubah, nilai keluar juga berubah. Itu nilai sudah sama, nilai simulasi 2 itu gerbang N dan OR. Dari titik berubah jadi gerbang OR. Inputnya sudah bisa diubah. Bila N 10, nilainya 0.
ada 2. Dan apabila diklik, kemudian rangkaian, nah apabila rangkaian berbeda-beda. Kita tonton rangkaian itu dulu. Ini berarti kita hadir ke dunia virtual, kan? Kalau yang tadi, ya saya tadi lupa mencontohkan definisi yang tadi awal itu. Nah, kalau yang ini tadi kan membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet. Ini juga penyu ini dan Spinosaurus. Dunia virtual hadir ke Dan kita coba tempat kita kan, digunakan oleh Mbak ini yang cantik, dunia virtual hadir, otomatis muncul jerapah. Dunia nyata, itu ya. Nah, kalau virtual reality berarti kita hadir ke dunia virtual. Ini adalah produk mahasiswa S2 kebetulan ya. S2 di UNJ yang dia membuat VR. Nah, kebetulan pas saya menguji, saya merekam ini untuk saya pakai untuk perkuliahan. Jadi artinya saya tidak jamalkan tabel itu kan di YouTube, iya. Nah, tapi saya memberikan contoh yang real. Nah, perlu dibayangkan untuk membuat begini, kira-kira susah nggak toh? Susah. Nah, susah. Ya, kalau Anda akan membuat produk-produk seperti ini, buatlah durasi yang pendek aja, gitu ya, untuk misalnya tugas akhir 1 menit, 2 menit, 3 menit, seperti itu sudah cukup. Tapi ini cukup panjang, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini usahanya seperti apa. Gitu. Nah, sekali lagi, ini kan kamu semester ini kan praktikum, kemarin ya praktikum digital ya. Digital image processing, Bapak? Bukan, praktikum digital, teknik digital. Oh, iya semester lalu. Semester lalu. Nah, ini kan untuk praktikum digital. Ya. Artinya, apakah ini bisa membuat terampil untuk digital? Tidak kan? Iya. Karena kita tetap hanya klik saja menggunakan mouse dan ini dengan headset ini. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ini untuk apa ya? Mungkin yang cocok untuk entertainment, ya, jadi multimoda tadi itu, pengalamannya gitu. Ada membaca, ada melihat video dan sensasi yang lain. Baik, jadi kalau Anda tertarik membuat tugas akhir menggunakan VR, ya ini contohnya. Dan sudah ada juga. Nah, sekarang gini, kalau Anda buat konten multimedia, ya maka harus ada evaluasinya. Ya, ada evaluasinya. Evaluasinya dari audio. Nah, ini saya langsung ke bagian akhir aja ya. Jadi gini, Anda sekarang membuat produk multimedia untuk tugas akhir. Bagaimana kan? Ini saya nggak bisa nulis saya. Membuat produk multimedia itu kan ada membuat ya. Ini tulisannya karena sama kayak membuat produk ya dan menguji menguji kelayakan, layak atau enggak produk multimedia itu. Nah, jadi kalau Anda membuat suatu produk multimedia untuk tugas akhir, Anda membuat, kemudian Anda uji kelayakannya. Bagaimana kelayakannya? Nah, inilah untuk kelayakannya, alignment standard outcome. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran. Tapi untuk iklan pun ya tergantung outcome-nya apa, tujuannya apa. Apakah informasinya akurat? Nah, itu ya. Dan terkini, apakah bahasa yang digunakan tepat? Kemudian interest level dan engagement, technical quality, kualitas tadi berarti kualitas itunya ya, multimedianya, apakah mudah digunakan? Apakah bias free? Nah, ini jadi jangan sampai kita membuat konten itu multitafsir ya. Ini easy of use ini untuk student atau teacher, ini untuk yang kaitan dengan pendidikan. Kemudian user guide and direction.
Jadi inilah yang untuk mengukur kelayakannya. Ini berlaku untuk audio. Nah, kalau ada audio, video dan audio dan video, maka ini ditambah dari standar itu pada appropriate version use of cognitive learning aids. Jadi seperti tadi ya pesan saya di selalu cognitive multimedia learning itu use cognitive learning aids. Nah, kalau teks tetap ini digunakan tambah ini ya clarity of organization. Kalau itu hanya visual ya grafik tambah ini. Komponen ini ditambah dengan ini. Kalau itu materi pembelajaran disampaikan ke online, maka tambahlah dengan ini. Nah, ini diberi untuk evaluasi berbagai resource. Ya. Ini saya sampaikan dari buku Smart Unit. Jadi inilah untuk mengevaluasi produk multimedia kita. Jadi kalau Anda membuat hanya audio saja, ya sudah. Ini aja. Baik, itu ya dari saya untuk kuliah ini. Ini buku-buku yang saya pakai yang untuk ini aja. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Pak, saya mau tanya yang bagian rubrik yang terakhir tadi. Ya, apa yang ditanyakan? Itu kan berarti kan kalau misalkan kita bikin media nanti untuk angketnya pakai itu. Nah, itu berarti berlaku untuk semua usernya, Pak. Maksudnya misal konten media pembelajaran gitu, kalau misalkan minta angket ahli media berarti bikin angketnya base itu. Terus kalau misalkan buat pesertanya berarti juga sama. Oh gitu ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Ini tadi jadi kalau kita menguji itu jadi dua. Baik. Ya terlihat ya. Oke. Untuk melihat ini, baik. Jadi misalkan untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran ini ya, media itu kan bisa ke pakar, bisa ke pengguna ya, betul? Iya, benar. Nah, sekarang gini, apakah ini sesuai dengan? Nah, kira-kira ini apa? Ini untuk ke pengguna atau ke expert? Standar, outcome, dan objektif. Expert. Nah, baik, ini expert. Tadi ini bukan untuk pengguna. Jadi ini. Oh, berarti disesuaikan lagi ya? Disesuaikan lagi ya, betul. Jadi current information. Nah, ini bisa dua-duanya. Iya. Nah, it's appropriate. Nah, ini pengguna. Ini pengguna bisa, kemudian expert bisa, ya. Interest level engagement nih, kemudian technical quality bisa dua-duanya, ya. Easy of use juga bisa dua-duanya. Bias free, ini bisa dua-duanya juga. Oke, jadi kalau ini tadi hanya ya, user guide and direction. Kemudian, ini, tapi kalau ini ya, legibility, simplicity, appropriate of color ini cenderung kepada expert, ya. Iya. Ya, expert karena pada aspek desain. Maka ini perlu diramu lagi. Ini memang belum saya khususkan, saya pisahkan kalau untuk pengguna mana, karena ada dalam buku tersendiri ada untuk itu. Ya.
Itu ya, Pak ya. Oh iya Pak, berarti Hmm? semisal udah bikin gitu, itu kan nanti kayak minta divalidasi gitu ya Pak, ini kira-kira angketnya udah sesuai atau belum, Ya. baik untuk, nah itu perginya biasanya kemana ya Pak? Perginya maksudnya gimana? Maksudnya minta kayak, oh ini udah sesuai belum ya sama standarnya gitu, ketika Ini membuat angket. membuat angket ya, ini nanti ada nilainya enggak 1, ya kan, misalkan 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Misalkan Iya. Misalkan kamu ke expertnya siapa? Misalkan tahu Pak Nur Hamid, no? Iya. Misalkan ke Pak Nur Hamid, Pak Nur Hamidnya, ini bagus, ya kan mengisi ini. Nah itu expert. Jadi expertnya seperti ini. Nah expert tidak hanya satu. Oh. Ya, expert itu ada. Kalau ini mau dipecah lagi, expert itu ada expert konten, gitu ya. Kalau di media pembelajaran ada expert konten, ada expert media, gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi yang expert konten itu kalau gini ya, misalkan saya ngajar rekayasa perangkat lunak, kamu membuat media rekayasa perangkat lunak kepada saya, saya validasi. Nah, saya sebagai apa? Konten atau sebagai media? Nah itu ya. Kalau dua-duanya ya bisa, tapi anunya kuesioner harus terpisah. Kuesioner untuk konten dan kuesioner untuk media, gitu ya. Oke Pak. Ya, gitu ya. Kalau para pengguna akhir atau siswa, nah itu berarti dia masalah kenyamanan menggunakan aja. Apakah dia paham? Jadi ini ya, jadi ada expert, ada ya, dan expert ada dua, expert yang konten dan expert yang medianya. Saya terbiasa expert untuk mahasiswa S2, S3 yang medianya. Saya biasanya itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, itu yang di slide belum saya update ya, nanti saya update nanti. Baik, ini ya. Untuk tugas multimedianya ada masalah nggak? Nggak ada ya. Masalahnya itu kalau membuat kelompok kadang-kadang kan padahal kan tidak pernah ketemu fisik ya. Jadi nanti saya mempertimbangkan gitu. Oke. Jadi tugas akhir multimedia saya tidak melihat bagus atau tidaknya. Saya ingin hanya Anda punya pengalaman tentang membuat multimedia sehingga kalau Anda mengcopy punya orang lain tanpa izin itu akan merasakan, oh ternyata nggak enak juga ya. Nah, maka saya hanya ingin Anda merasakan membuat multimedia sehingga oh ternyata membuat ini juga tidak mudah, perlu waktu yang panjang. Kemudian kalau di-copy orang ya saya juga sakit hati, maka Anda jangan meng-copy orang. Dan kalau Anda menggunakan video orang lain, tolong sebutkan sumbernya. Nah, itulah. Itu kita yang harus hati-hati. Maka di sini saya ingin Anda punya pengalaman untuk membuat dan merasakan untuk membuat itu seperti apa. Saya tidak melihat pada produk itu bagus atau tidak, wow atau tidak, seperti itu. Ya. Pekan depan nanti saya akan ambil sampel untuk presentasi, itu ya. Charlotte, Ikhwan, Rahmat Ageng, Juana, gitu ya. Ada 39 yang hadir ya. Bentar. 39 ini berarti saya belum stop share nanti ya, lupa sih.
Baik, itu dulu ya untuk hari ini ya. Pekan depan saya akan minta sampel untuk menampilkan hasil. Ya, tapi juga pun nanti hasil tetap dikumpulkan di Wisma. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhir dulu ya untuk hari ini ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lihat semua ya.